Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selama proses pemakaman, Steve hanya diam dengan ekspresi datarnya, sementara Ella, ia terus bersama dengan Jasmine. Entah kesambet makhluk apa, kini Jasmine terus lengket dengan Ella. Mungkin memang dirinya sangat membutuhkan bahu untuk bersandar, atau kini ia mulai sadar bahwa memang Ella tidak seburuk yang ia kira. "John, kau telusuri semua CCTV dan temukan siapa dia," kata Steve dengan mengepalkan tangannya kuat. "Baik, Tuan." John pun menganggukkan kepalanya dan segera pergi dari ruang kerja Steve. "Mah," desis Steve memijit pelipisnya. Lalu ia beranjak dari duduknya dan menuju ke pondok, tempat mamanya biasa tinggal di sana. Bukan tanpa alasan Steve meletakkan mamanya di pondok terpisah. Itu semua atas keinginannya sendiri. Dulu saat masih sehat, Melanie sendiri yang menyiapkan pondok itu. Ia sering menghabiskan waktu di sana untuk membaca buku dan merangkai bunga bersama Mawar. Dan saat ia dipulangkan dari rumah sakit, setiap malam Melanie selalu mimpi buruk saat ia tinggal di kamar utama. Sejak itu, Steve akhirnya memindahkan Melanie ke pondok dan ternyata benar. Di sana ia lebih nyaman dan kondisinya semakin membaik, terlebih saat Ella datang. Steve mengerutkan dahinya saat melihat ada sesuatu yang berada di bawah bantal mamanya. Ia pun segera mengambilnya dan membuka isinya. Ia menemukan beberapa surat yang ditulis oleh Melanie. Mungkin ini adalah pesan terakhir untuknya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera membawanya ke dalam kamarnya dan membacanya di sana. "Steve," panggil Ella saat melihat Steve jalan terburu-buru menaiki tangga. "Ada apa?" tanyanya datar. "Bolehkah aku tidur dengan Jasmine malam ini? Sepertinya dia masih syok kehilangan." "Silakan," potong Steve. Lalu ia segera melangkahkan kakinya kembali menuju kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Steve mulai membuka surat yang untuknya. Di sana ada 3 surat, yang salah satunya untuk dirinya, Jasmine, dan juga Ella. Entahlah mengapa mamanya ingin memberikan surat kepada Ella, batin Steve. Karena penasaran, ia pun akhirnya membuka surat yang untuk Ella terlebih dahulu. "Dear Ella, Ella, mungkin saat kamu sudah membaca surat ini, kamu sudah tidak bisa bertemu saya lagi. Ella, kamu gadis yang cantik, baik, dan juga begitu ceria. Kamu bisa mengubah sifat anak saya yang telah lama hilang, dan kamu berhasil membuat saya termotivasi untuk sembuh. Tapi saya sadar, mungkin ini memang karma yang memang seharusnya saya tebus. Dia terus mengincarku. Dia tak menginginkan aku untuk bisa kembali seperti dulu lagi. Ella, satu hal yang harus kamu tahu mengenai ibu kandung kamu. Mewakili anak saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya harap setelah kamu mengetahui ini, kamu masih tetap bersedia hidup di sampingnya, karena saat ini hanya kamu yang bisa saya harapkan. Dia tidak sengaja melakukan itu, dan dia terus hidup dalam penyesalannya. Saya mohon, maafkan dia, dan biarkan saya yang menebusnya." Steve tidak sampai habis membaca surat itu. Ia pun langsung meremasnya dan membakarnya di dalam kamar. Ia tidak mau sampai Ella mengetahuinya, maka akan dipastikan bahwa Ella akan meninggalkannya. "Mengapa Mama bisa menulis hal seperti ini?" gumam Steve marah. "Dear Stephen, Steve, maafkan Mama yang tidak bisa menemani kamu lagi. Mama yakin kamu kuat dan bisa melakukan semua sendiri tanpa Mama. Bahagialah sayang. Dan satu hal lagi, Mama mohon berhati-hatilah. Dia masih hidup dan dia sudah kembali. Jangan sampai itu akan menggoyahkanmu. Kini Mama tidak akan melarangmu lagi untuk bersamanya, tapi Mama minta agar kamu selesaikan urusanmu dengan Ella. Dia gadis baik dan penurut, jangan kamu sakiti dia. Mama sangat menyayanginya. Mama titip Ella dan Jasmine padamu. Meski Jasmine bukan anak Mama, tapi dia tetap putri Mama. Dia adik kamu."
Saat nanti kamu tahu kebenarannya, jangan sampai kamu menyesal karena langkahmu salah. Doa Mama selalu mengikuti kemanapun langkah kakimu melangkah. Steve kembali mengerutkan dahinya saat selesai membaca surat dari Melanie untuknya. Dia siapa yang dimaksud? Steve kembali memutar otaknya untuk berpikir. Namun karena memang ia masih dalam suasana berkabung, ia tidak bisa memfokuskan pikirannya. Satu hal yang ia akan ingat, ia akan melindungi Ella dan juga Jasmine. Ya, hanya itu tujuannya kini. Dan yang terakhir, ia membuka surat untuk Jasmine. Begitulah Steve, ia akan mengecek semuanya sebelum akhirnya akan ia berikan pada orang yang tertuju. Dear Jasmine, putriku Jasmine yang paling cantik, bagaimana kabar kamu sayang? Maafin Mama yang tidak pernah bisa menemani hari-hari kamu. Mama yakin kamu pasti tumbuh menjadi putri yang baik dan cantik seperti Mama. Sayang, Mama tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Mama mohon hentikan, jauhi dia, dan tetaplah berada di samping kakakmu. Mama mohon jangan rusak dirimu hanya karena sampah itu. Dan bisakah kamu menghentikan dia? Lagi dan lagi, Steve kembali mengerutkan dahinya saat melihat pertanyaan di ujung akhir surat tersebut. Apa yang dimaksud Mama? Siapa dia yang mereka maksud? Jasmine, ya aku harus menemui Jasmine, gumamnya. Lalu ia segera beranjak dan menuju kamar Jasmine. Jasmine, panggilnya saat membuka pintu, membuat kedua wanita itu langsung terkejut saat melihat pintu terbuka tiba-tiba. Kakak, Steve, pekik keduanya bersamaan. Astaga, apa yang kalian lakukan? Seru Steve terkejut dan segera membalikan tubuhnya keluar. Sedari tadi John terus memantau CCTV di rumah Steve sebelum kejadian. Dan memang benar ia menemukan beberapa orang yang sedang berdiskusi di dekat dapur. Tak lama kemudian mereka membagi tugas. Dua orang segera keluar dan sempat berbincang dengan penjaga gerbang. Dan satu lagi memasuki pondok Melanie. Di dalam pondok tidak ada CCTV karena Melanie melarangnya. Ia tidak mau privasinya terganggu. Dan setelah beberapa saat, ia pun keluar dan segera menuju ruang bawah tanah. John yakin itulah saat ia menembak musuh yang sedang Steve eksekusi saat itu karena setelah itu ia berjalan terburu-buru. Memang tidak terlihat ia membawa pistol, namun terlihat bahwa sedari tadi tangannya ia masukkan ke dalam jaket. Mengapa ia memakai jaket saat bertugas? Bukankah itu suster Nyonya Melanie? Sit, mengapa wajahnya tidak begitu jelas? Umpat John lalu ia kembali mencari wajah asli dari pelayan tersebut. Astaga, pekiknya terkejut saat sudah berhasil mengzoom wajah pelayan tersebut. Steve, masuklah, teriak Ella dari dalam kamar Jasmine. Ceklek, menghela nafas lega, akhirnya Steve masuk ke kamar Jasmine untuk memberikan surat dari mendiang ibunya. Apa ini kak? Tanya Jasmine mengerutkan dahi. Dari Mama, jawab Steve dengan datar. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Jasmine membuka surat tersebut. Setelah beberapa menit, Steve bisa melihat mata Jasmine kembali berkaca-kaca. Lalu Steve merebut kembali surat itu dan membacanya. Pura-pura membacanya lagi maksudnya. Siapa yang kalian maksud dia? Tanya Steve menatap curiga pada Jasmine yang kini nampak menundukkan kepalanya. Jasmine tidak tahu, Kak. Jasmine tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Mama. Jawabnya lirih dan penuh ketakutan. Jasmine, jangan memancing emosiku. Sangat jelas di situ ditulis oleh Mama bahwa kamu bisa menghentikan dia. Siapa itu dia? Seru Steve. Steve, bisakah kamu bicara baik-baik? Tunggulah saat Jasmine tenang dulu. Jangan terus menekannya seperti ini. Yang ada, kau akan menakutinya, kata Ella ikut bicara. Kamu diam, ini bukan urusan kamu, tunjuk Steve marah pada Ella.
Memang benar ini bukan urusan aku, ini urusan kalian, ini keluarga kalian. Aku hanya orang lain di sini. Tapi tolong ngerti, Jasmine itu adik kamu. Dia seorang wanita. Tidak seharusnya kamu memperlakukan dia dengan kasar. Aku kau siksa sudah biasa karena aku hanya budakmu, tapi dia adikmu. Bahkan mama kamu sangat menyayanginya. Tidak bisakah kamu menyayanginya juga seperti mama kamu menyayangi dia? Sungut Ella dengan penuh emosi menjawab ucapan Steve. Ella, sudah cukup, jangan terus membelaku, bisik Jasmine takut, terlebih saat ia melihat pancaran api kemarahan menyorot tajam di mata sang kakak saat menatap Ella. Sepertinya aku terlalu baik memperlakukanmu selama ini, kata Steve menggeretakkan giginya. Dengan cepat, ia pun menarik tangan Ella dan membawanya keluar dari kamar Jasmine. Kakak, tunggu, jangan, biarkan dia di sini kakak, pinta Jasmine berusaha mencegah Steve membawa Ella. Diam kamu, bentak Steve kepada Jasmine. Katakan yang sebenarnya atau kau angkat kaki dari rumah ini, tekan Steve lalu ia kembali menarik tangan Ella dengan sangat kasar. Ella sempat tersenyum menahan sakit saat Jasmine menatapnya. Sementara Jasmine hanya bisa berdiam diri di depan kamarnya sambil menggigit bibir bawahnya. Ia bingung harus berbuat bagaimana. Ia bagai memakan buah si malakama. Bila ia jujur, maka seseorang akan hancur. Tapi bila ia tidak jujur, maka Ella, orang yang sudah membantunya dan baru dekat dengannya, juga terancam di tangan kakaknya. Brak! Steve membuka pintunya dengan kasar, lalu ia melemparkan tubuh Ella ke tempat tidur, membuat Ella sedikit meringis kesakitan. Namun sebisa mungkin ia menyembunyikan rasa sakitnya itu. Ia tahu bahwa Steve memang sedang dilanda kemarahan besar karena kehilangan ibunya. Sepertinya kau sudah melupakan statusmu, Ella. Kau bertingkah semaumu dan berperan seolah kaulah yang utama bagiku, ucap Steve penuh penekanan sambil mencekram dagu Ella. Tidak, aku tidak pernah berpikir bahwa akulah yang utama bagimu. Aku cukup sadar diri siapa aku. Aku hanyalah budak yang kau ambil dari tempat pelacuran. Aku hanyalah penebus hutang kakakku, jawab Ella menatap tajam mata Steve hingga membuat mata mereka saling pandang satu sama lain. Deret-deret saat mereka sedang saling menatap, tiba-tiba suara getaran HP dari saku Steve membuyarkan lamunan keduanya. Ella segera membuang muka ke samping dan menghapus air matanya. Sementara Steve langsung bangkit dan mengangkat panggilan telepon tersebut. Baiklah, aku ke sana sekarang, kata Steve singkat. Lalu ia segera mematikan sambungan teleponnya dan bergegas menuju tempat yang dimaksud, meninggalkan Ella sendiri dengan isak tangisnya.